Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Robi Hendrata dari Persekutuan Doa Karismatik Katolik Santo Yosef Kepundung, Bali. Hari ini Senin 4 Oktober 2021. Tema renungan yang akan saya bawakan adalah berbuat kasih dengan tulus, ikhlas, dan dimulai dari atap rumah sendiri. Inspirasi Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam Tuhan, hari ini Injil yang barusan kita dengarkan dengan tegas, Yesus meminta kita untuk pergi dan berbuat kasih. Pergi dan berbuat kasih kepada sesama. Perintah ini sangat tepat digemakan di masa pandemi ini. Begitu banyak sesama kita yang memerlukan pertolongan dari kita, baik dari segi finansial, baik dari segi kesehatan, baik dari segi psikis, baik dari segi untuk diperhatikan, dan lain sebagainya. Begitu banyak sesama kita yang membutuhkan aneka bentuk pertolongan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, perbuatan kasih
saat ini memang banyak kalau kita lihat di media sosial dilakukan. Tetapi pertanyaannya, tidak semua pelaku perbuatan kasih itu melakukannya dengan tulus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga dalam berbuat kasih kepada sesama kita dengan tulus, ikhlas? Atau kita berbuat kasih kepada sesama hanya untuk mencari pujian, untuk pencitraan diri kita, untuk memenuhi halaman media sosial kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus dalam Injil hari ini memberikan contoh dan teladan yang begitu jelas kepada kita. Orang Samaria yang menolong seseorang yang dirampok dan hampir setengah meninggal di tengah jalan. Dengan tangannya sendiri, orang Samaria ini menolong. Dengan tangannya sendiri, orang Samaria ini berbuat kasih dengan tulus, ikhlas, dan tanpa pamrih. Orang Samaria ini melumuri dengan minyak dan anggur orang yang terluka tersebut. Orang Samaria ini menolong orang tersebut ke penginapan dan menunggangkan di atas keledainya sendiri, merawatnya sepanjang malam di penginapan. Keesokan harinya, orang Samaria ini masih menitipkan sejumlah uang kepada pegawai penginapan untuk melanjutkan merawat orang yang terluka ini, dan menyampaikan pesan, apabila biaya pengobatannya lebih dari sejumlah uang yang ia titipkan, maka ia akan menggantinya sekembalinya dia ke Yeriko kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita sudah pernah menolong sesama kita dengan tangan kita sendiri, dengan tenaga kita sendiri, dengan uang kita sendiri, dengan semua keberadaan yang milik kita sendiri, kita persembahkan kepada sesama kita untuk kemuliaan Tuhan? Banyak dari kita membantu sesama hanya untuk pencitraan, membantu sesama hanya untuk mendapat gelar cap atau stempel orang baik, membantu sesama hanya untuk mendapat pujian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam era dewasa ini banyak hidup kita diwarnai hidup dengan kepalsuan, kepura-puraan. Maka melalui Injil yang kita dengar hari ini, perintah Tuhan jelas, pergilah dan berbuatlah demikian, berbuat kasih. Maka kita harus mulai saat ini, kita berbuat kasih. Dan kita harus memulai dari atap rumah kita. Banyak kita berbuat kasih di luaran, menyumbang sana sini, berbuat kasih sana sini. Tetapi dengan orang tua sendiri kita titipkan di panti jompo. Kita tidak mau merawat orang tua kita dengan tangan kita sendiri. Banyak dari kita berbuat kasih, menyumbang sana sini di luaran dengan begitu hebat. Tetapi kita memeras upah orang-orang yang bekerja di tempat kita. Kita memeras tenaga pekerja-pekerja kita, para asisten rumah tangga kita. Gajinya kita berikan seminim mungkin. Banyak dari kita yang kelihatan hebat di luar sana, tetapi kita tidak bisa mengasihi, mencintai pasangan anak-anak kita di dalam rumah kita sendiri. Maka Bapak, Ibu, mari kita hari ini bersama-sama memperbaiki diri kita untuk berbuat kasih dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih melalui atap rumah kita sendiri. Kita mulai dari rumah kita masing-masing. Baru setelah itu kita melangkah keluar. Berkat Allah menyertai kita sekalian. Amin.